Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila musannif hadil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum syai'ulil ilaumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Faslun, adapun ini itu ada suatu fasol fi bayani ahkamil aqiqati, di dalam menerangkan hukum-hukum daripada akikoh. Atau Bang Udori tadi, kalau di sini kok kekah Pak, enaknya ngomong tuh begitu, ya kan, itu sudah umum. Nak ngomong akikoh, nah itu sulit, karena ko, nah itu udah apa entah bisa belum itu ko itu, ya kan. Nah enaknya tuh kekah, nah itu penak. Maksudnya itu kekah itu akikoh, nah gitu loh. Sama dengan itu loh Bang. Nah, tahlil ya maksudnya la ilaha illallah. Samakan itu lah ya. Mudah ya. Jangan pening lagi tentang itu. Tasbih subhanallah. Padahal aslinya subhanallah, tapi orang nyebut tasbih. Nah ini aslinya akikoh. Disebut kekah. Sudah biarinlah dan itu. Wahya, adapun yang disebut akikoh lugotan di dalam tata bahasa itu ismun, suatu nama, lisya'ri, untuk rambut, ala roksil mauludi, atas kepalanya anak yang dilahirkan. Akikoh itu nama rambut, bukan nama sok-sokan ya, nama rambut yang nanti dicukur habis itu loh. Kata orang sini apa Pak, rambut apa namanya? Sial apa itu. Nah, itu. Nah, makanya dicukur habis tuh biasanya. Rambut apa Pak? Nah, situ ya kan itu. Itu bahasa sini kekah tadi. Bahasa Arabnya akikoh. Arti aslinya rambut kepala bayi yang baru lahir. Itu. Wasaran, dan di dalam syariatnya itu sesuatu saya teguru, yang akan menerangkan kepada mas siapa al-musonifu Kiai Musonef biqaulihi, dengan dawuhnya Kiai Musonef. Wal aqiqatu, dan adapun aqiqah, anil mauludi, dari anak yang dilahirkan, itu mustahabbatun, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Jadi ndak ya ndak apa-apa, jangan ribut masalah kekah atau aqiqah tadi, bahasa sini kekah ya, itu cukuran. Nah itu. Qala al-mu'allif rahimahumullah wa fassara, dan menerangkan siapa al-musonnifu Kiai Musonef al-aqiqata, kepada aqiqah, biqaulihi, dengan dawuhnya Kiai Musonef. Wa ya, adapun yang disebut aqiqah itu adzabihatu, penyembelihan, anil mauludi, dari atas atau sebab lahirnya seorang anak. Yauma sabihi, di hari yang ketujuh lahirnya maulud tadi. Nah, ini yang harus diterangkan kalau yang sudah ngaji kepada masyarakat kita, masih ribut tentang kurban dan akikoh. Kurban dan akikoh itu syai'un akhor, sesuatu yang lain, tidak ada hubungannya sama sekali. Hubungannya nanti sama-sama, hewannya syarat ketentuannya sama, cara menyembelihnya sama gitu tok. Cuman dia ibadah yang tersendiri, tidak harus dihubung-hubungkan. Nanti katanya ada, kalau belum akikoh ndak boleh kurban, nggak ada hubungannya. Sering saya dengar itu Pak Topik, sering orang tanya itu. Tidak ada hubungannya akikoh ya akikoh. Akikoh itu bagaimana ketika kita punya anak, lahir anak, maka ada suatu ibadah yang disebut akikoh. Nah kalau korban seperti kemarin itu,
ketika hari raya Idul Adha, hari raya penyembelihan. Nah, hari raya penyembelihan sunahnya kalau kita ada tiap tahun. Lah akikoh sunahnya ketika kita punya istri kita melahirkan anak, gitu loh. Nggak harus tahun sekali. Umpama istrinya 4, kebetulan kok meteng semua, melahirkan semua, per bulan lahirnya umpama. Ya per bulan tuh kita akikah. Itu sunahnya. Sudah bisa dipahami ya. Jadi suatu ibadah yang berbeda, jangan dihubung-hubungkan maksudnya. Terus ada lagi, Pak, katanya kalau kita belum berbuat, terus ibaratnya itu kita belum korban, kok korban untuk bapak kita, katanya ndak boleh. Bukan ndak boleh, selebih baiknya atas dasarku angfusakum, jaga dirimu sendiri dulu, baru wa'alikum, baru orang lain, gitu loh maksudnya. Nah terus Pak, kalau katanya ngekain orang tua yang sudah meninggal boleh, nah, nanti ada ya itu keterangannya. Sudah bisa dipahami itu ya, untuk menjelaskan ibaratnya pertanyaan-pertanyaan atau ketidakpahaman yang sering kita dengar, itu ya. Jadi sunnah yang aslinya ketika 7 hari lahirannya anak. Nanti di kitab lain tuh diterangkan 7 hari kok belum bisa, 7 kali 2 14 hari. Ya kok belum bisa juga, 7 kali 3. Lah itu begitu. Harus pas Pak, ya enggak juga. Gitu loh. Nah, ya. Nah, terus ada kan 7 kali 3 belum bisa ya 7 kali 4. Belum bisa ya 7 kali 5. Tapi hukumnya sudah tahu sunnah tadi, ya. Nah, itu begitu. Lah enggak pas di 7-7-nya tuh Pak, ya enggak apa-apa. Nanti ada batasnya sampai kapan, ya itu. Jangan sampai salah paham. Wong kadang ya kita tidak paham, ngayal nerangkan harus begini, pakai harus pula itu. Ayya masabi'i waladatihi, artinya di hari ke-7 kelahiran anak tersebut. Wa yusabu, dan dihitung apa yaumul waladati, hari kelahirannya minas sabi'i, dari yang ke-7. Nah ini yang keterangannya ya, maka nanti ibaratnya dari ke-7 boleh 7 kali 2, 7 kali 3 itu tadi. Andai kan ngikutin itu, ndak pun yang ke-7-nya ndak apa-apa, hari ke-8 ya ndak apa-apa, hari ke-9 ya tidak apa-apa. Maksudnya itu andai kan nak runtut gitu loh. Gitu ya. Afdolu fa afdolu, utama lebih utama gitu maksudnya. Walau mata, dan andai kan kok mati, siapa al-mauludu, anak yang lahir qabla sabi'i, sebelum hari yang ke-7. Walaupun yang anak tadi sebelum hari ke-7 sudah meninggal, tetap sunnah untuk melaksanakan akikoh. Wala tafutu, dan tidak hilang apa akikoh bitakhiri, dengan mengakhirkannya akikoh ba'dahu, setelah umur 7 hari. Fa'ing ta'akharat, maka jika mengakhirkan lil bulugi, kepada waktu balik, sakoto, maka hukumnya gugur apa hukmuha, hukumnya hakikoh, fi hakil aki, di haknya orang yang berakikoh, anil mauludi, dari anak yang dilahirkan. Batasnya ini, hak kita orang tua mengakikoi anak itu sampai dia batas balik. Jadi sampai batas balik itulah waktunya akikoh tuh ya, yang pahalanya kembali kepada kita maksudnya. Nah itu begitu. Amma huwa, adapun andaikan kok anak itu sudah balik, famukhayyarun, maka disilahkan memilih fil akti, di dalam hak akikahnya, an nafsihi, dari dirinya sendiri, wa tarki, dan juga meninggalkan akikoh. Kalau sampai kebetulan sampai anak itu balik, kok kita orang tua itu belum bisa mengakikoi, ya enggak apa-apa, enggak dosa. Dan itu boleh anak itu umpama kebetulan dia kerja, ada rezeki, boleh mengakikoi dirinya sendiri. Pahalanya sebelum balik itu balik ke orang tua kalau berakikoh orang tuanya.
Kalau dia sudah balik berakikah sendiri, maka pahalanya balik ke dirinya sendiri. Karena dari mulai balik itu mulai dihitung pahalanya untuk dirinya sendiri. Enggak sholat ya wis dosa, enggak poso Ramadan ya wis dosa. Nah begitu. Nah gitu, udah apa ya? Enggak sholat dosa loh, sudah balik loh ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nah, jadi itu sudah bisa dipahami ya. Batasnya kapan Pak akikah? Sampai anak kita balik. Kalau anak kita sudah balik, andaikan kita baru ada rezeki, kita harus tanya dulu sama dia. Nak, boleh tidak Bapak akikahi kamu? Kemarin waktu kamu belum balik, Bapak belum ada rezeki. Nah, tanya gitu. Karena andaikan dia nak akikah sendiri itu sudah boleh. Itu loh. Aku rasa ya Pak ndak apa-apa gitu biasanya gitu. Malah seneng dia. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nah, itu begitu ya. Jadi bisa dipahami itu ya. Jadi akikah batasnya kapan Pak? Batas anaknya sampai balik. Terus hewan-hewannya bagaimana? Seperti keterangan di hewan korban kemarin sama. Mana hewan yang tidak boleh, mana yang boleh. Nadar dengan tidak sama. Itu hukumnya ya. Wa yudbahu dan disembelih anil gulami dari anak laki-laki apa syatani 2 kambing. Kalau anaknya laki-laki sunahnya selebih baiknya menyembelih 2 kambing. Umpama Pak telapnya ini 1 kambing dulu, yang 1 kambingnya nanti nyusul, boleh tidak? Boleh. Nanti di bab bawahnya ada. Nah gitu ya. Wa yudbahu dan disembelih anil jariyati dari anak perempuan apa 1 kambing. Kok beda ya Pak? Nah, ya kan itu. Apa tuh namanya? Berat sebelah Nabi itu. Masa yang laki-laki 2, yang perempuan 1. Saya tidak tahu itu urusannya Nabi. Itu tinggal melaksanakan ya. Tidak usah protes sama Nabi. Bahaya. Qala sudah berkata siapa ba'dhum sebagian para ulama fikih. Amal khungsa, adapun anak yang wandu, tidak jelas laki-laki apa perempuannya. Fayah tamilu maka memuat apa al-haqqa, haknya daripada wandu, bil gulami dengan anak laki-laki, au bil jariyati atau anak perempuan. Jadi andaikan kebetulan lahir kok anak alat kelaminnya ganda, ada alat kelamin laki-lakinya, ada alat kelamin perempuannya. Nah itu bagaimana Pak caranya? Falau banat maka jika nyata apa dukuriyatuhu alat kelaminnya yang laki-laki, ya kan? Umiro maka diperintahkan bitadaruki dengan cara menyusul. Wa ta'addudil aqiqati dan terbilangnya akikah. Bita'addudil auladi dengan hitungan daripada anak. Jadi ini dasarnya bahwa boleh nyusul. Andaikan hari ini kok telapnya 1, kok anak laki-laki, boleh besok lagi. Caranya begitu. Jangan repot, jangan kok dipersulit. Jadi Islam itu mudah. Islam itu hadir dengan mudah, dengan enak. Jangan gara-gara kesempitnya akal kita dan ilmu kita mempersulit amalan Islam itu. Itu loh ya. Wah enggak boleh, harus sekali 2. Yang ngomong harus itu loh siapa? Wong nyatanya dalam fikihnya ya boleh itu ya. Cuman yang selebih baiknya biar enggak ibaratnya bolak-balik ya sekali. Kalau anak laki-laki 2, perempuan 1. Nah, andai kan ada kasus anak itu ibaratnya itu enggak jelas alat kelamin laki-lakinya ada, alat kelamin perempuannya ada, maka ditunggu. Nah, mana yang ibaratnya itu kuat. Nah, kalau kata sahabat Ali itu, menurut beliau itu tidak ada khungsa itu. Didasarkan atas ayat wa khalaqat walaili yaksa wa nahari tatajal wa ma khalaqat dzakara wal unsa, bahwa Allah itu tidak menciptakan kecuali kalau tidak laki-laki ya perempuan. Tapi kok ada khungsa Pak? Menurut sahabat Ali itu ditengok dia kencingnya lewat mana. Nah gitu. Kalau kencingnya lewat alat kelamin yang laki-lakinya, maka dihukumi laki-laki.
Kalau dia kencingnya lewat alat kelaminnya yang perempuan, maka ya dia dihukumi perempuan gitu saja. Karena dalam Qurannya begitu gitu. Menurut sahabat Ali gitu ya. Banci Pak, banci itu enggak tahu saya. Banci itu biasanya terkadang memang laki-laki betul, punya sifat hormon seperti perempuan, maka hukumnya ya seperti alat kelaminnya. Ada perempuan maco, dia tingkah lakunya seperti laki-laki, tetap dihukumi perempuan. Cuman kalau memang alat kelaminnya itu ganda, ya seperti itu cara menghukuminya. Mana yang lebih nampak? Artinya lebih nampak itu dia kencingnya lewat alat kelamin laki-lakinya apa lewat alat kelamin perempuannya. Itu biasanya nanti nampak katanya dalam fikihnya. Saya sendiri ya belum pernah meriksa, tanya Pak Talamrin itu yang sudah ngecek. Jadi gitu ya. Jadi laki-laki 2, perempuan 1. Andaikan nyusul Pak, boleh tadi seperti dasar ini tadi. Dasar di khungsa ini ya. Itu. Ya, terus ini caranya. Cara akikoh. Wa yut'imu dan memberilah makan siapa laki orang yang berakikoh. Minal akikoti dari akikohnya, al fuqara kepada orang-orang fakir, wal masakini dan orang-orang miskin. Caranya bagaimana? Fayat bakhuha. Maka memasaklah siapa orang yang akikoh tadi kepada hewan akikohnya bikhuluwin dengan bumbu yang ada manis-manisnya. Wayadi dan memberikan hadiah, mengantarkan maksudnya minha dari akikohnya lil fuqara'i kepada orang-orang fakir wal masakini dan juga orang-orang miskin. Jadi yang pertama, selebih baiknya kita masak. Selebih baiknya kita masak, setelah mateng diantarkan. Berarti kalau tidak dimasak tidak boleh Pak, boleh. Cuman selebih baiknya dimasak. Baru kalau sudah matang diantarkan. Atau mentah ya boleh. Bagi tel ya kan, diwadai kresek, dibagi-bagi. Boleh Pak, boleh. Cuman selebih baiknya dimasak terus diantar. Ingat itu. Selebih baiknya diantar. Dan jangan ngundang orang. Kalau ngundang orang makruh. Ini hukumnya. Walayatakhidua dan jangan menggunakan siapa orang tersebut kepada akikoh dakwatan kepada mengundang. Jangan kita ngundang suruh makan di rumah. Nanti kalau dalam kitab Bajuri, kitab I'anah itu makruh hukumnya. Ngerepotin wong. Yang harusnya ngajar orang, yang harusnya ngopenin anaknya, istrinya, ya kan? Gara-gara daging yang sedikit tadi ngerepotin wong. Nah, makanya sunahnya itu diantarkan, nggak ngundang maksudnya. Kalau ngundang hukumnya makruh. Ini bukan kata saya loh Bang Madi, hukumnya memang begitu loh. Nanti kalau tidak percaya ditanyakan kepada hukum yang sepadan. Maksud tanya kepada ustadz lainnya. Tapi yang paham hukum betul. Jangan nurut saya begini, jangan yang begitu. Maksudnya yang nengok kitabnya, oh ini hukumnya begini. Andai kan kok ragu-ragu dengan hukum ini maksudnya. Bahwa mengundang orang itu hukumnya makruh. Makruh itu berarti tidak apa-apa loh ya. Cuman kurang baik gitu baik. Tidak apa-apa tapi kurang baik gitu ya. Terus tata caranya wala yuksiru dan jangan memecah-mecah, memotong-motong admiha kepada tulangnya daripada hewan akikoh tadi. Sebenarnya sama wae hewan apa wae itu selebih baiknya netaknya itu di pergelangan-pergelangannya itu. Nah, sebenarnya begitu. Tapi adat kita kan begitu, dipotong-potong biar cukup masalahnya. Biar cukup. Nah, orang Arab itu Bang Madi itu yang tahu, sudah ke Arab apa tuh. Nggak mau dia tuh kok balung kok dicincang tuh nggak mau, bikin sakit tulang. Salah satunya bikin sakit tulang. Makanya kalau kambing ya utuh, kalau unta ya utuh. Andai pun dipotong-potong itu nurut ruas-ruasnya begitu. Nah, makanya ayam tuh senangnya yang elok ya yang ingkung itu utuh tuh. Nah, itu begitu. Kalau kita kan enggak, karena supaya cukup tadi. Kalau di Arab sana itu Bang Madi ya, mulai itu ya kambing ingkung itu ya paling untuk orang 2. Itu kadang kurang, masih ngerebut punya kawannya.
Ya kalau kita kan kambing satu sekampung, bedanya. Nah jadi itu ya, jadi hukumnya selebih baiknya dimasak, baru diantarkan ke tempat orang lain. Andai kan tidak dimasak ya boleh dipotong-potong, diwadai kresek, terus diantarkan. Ya andai kan tidak seperti itu, ya, tidak mau masak ya, apa tadi mentah tadi. Terus lebih baiknya jangan ngundang orang. Jangan untuk ibaratnya undangan gitu diantar, itu yang selebih baiknya. Bahkan itu tadi kalau dalam keterangannya itu makruh hukumnya kalau undang orang. Wa'lam maka ketahuilah ana sunnal akikoti, sesungguhnya sunahnya akikoh, wasalamatiha dan selamatnya akikoh min uyubiha. Wa'lam maka ketahuilah annasanna, sesungguhnya disunahkan apa sanal akikota, sesungguhnya sunahnya akikoh, wasalamatiha dan selamatnya hewan akikoh min uyubin dari cacat, itu yang kusu yang mengurangi apa cacat tadi lahmuha, ya lahmaha kepada dagingnya akikoh, wal akla dan juga makannya minha dari akikoh, wa tasodako dan bersodako bibadiha dengan sebagian daging akikoh. Jadi sama seperti kemarin, maksudnya hewan akikoh itu sunahnya tuh yang bagaimana seperti keterangan kemarin. Yang cacat yang tidak boleh kemarin yang bagaimana kemarin sudah di bab apa namanya kemarin, bab hewan kurban kemarin ya. Wamtanaa dan juga dicegah apa bai'uha, menjual hewan akikoh dagingnya. Wa ta'inuha dan memfardukan ain binuduri dengan nazar. Hukmuhu adapun hukumnya tentang sunah ataupun nazar itu alama atas hukum sabako yang sudah lewat fil adhiyati di dalam hukum penyembelihan korban kemarin, sama dengan kemarin. Kalau nazar yo kita dan orang-orang yang menjadi tanggungan kita secuil pun tidak boleh makan, tapi kalau tidak nazar boleh ngambil maksimal 1/3 gitu ya, seperti kemarin. Wa yusanu dan disunahkan ayudana jika beradan siapa seseorang fi adhanil mauludi fi udunil mauludi, di telinganya anak yang dilahirkan, al yumna yang bagian kanan, khina yuladu ketika dilahirkan. Jadi laki-laki perempuan sama. Wa yuqimu dan diiqamahkan fi udunihi, di telinganya al yusra yang bagian kiri. Caranya begitu. Kemarin ada dengar orang tanya, Pak, kalau katanya kalau laki-laki diadzankan, kalau perempuan diikomatkan, enggak begitu, sama. Laki-laki ya adzan ikomat, perempuan ya adzan dan ikomat, wong telinganya dua, gitu ya. Wa ayun yuhannik, jika kok ditahnik siapa al mauludu, anak yang baru lahir, kebetulan orangnya ada, bitamrin dengan Pak Tamrin. Maksudnya buah kurma. Pak Guru Tamrin biar tidak ngantuk, biasanya sudah tidur. Fayum diu maka lalu diletakkan, fayum diu maka lalu apa itu namanya, dikunyah ya. Wayudaliku dan juga diambil dengan kunyahan tadi, kannakahu kepada dan tahniknya tadi kepada walad. Dakhilan dengan memasukkan famahu kepada mulutnya anak tadi, liang zila supaya turun minhu dari mulut apa sesuatu ila jaufi kepada perutnya anak tadi. Jadi caranya dikunyah-kunyah, terus diambil sedikit dimasukkan ke mulutnya anak tadi dengan kurma. Jangan Pak Tamrin betul, nanti Pak Tamrin dikunyah pula ya kan, itu bukan begitu. Itu namanya tahnik, sunahnya begitu. Fa'ilam yujad maka jika kau tidak ditemukan apa tamrun kurma, faradbun maka buah yang basah, yang manis maksudnya. Wa illa jika kau tidak ditemukan faseun, maka silahkan pakai sesuatu halwin yang manis. Pakai sesuatu yang manis, apa situ ya kan itu. Wa yusama dan jika dinamai siapa al mauludu anak tadi, yaumasabi di hari yang ketujuh. Waladatu yaumasabi waladatu di hari yang ketujuh ketika anak itu dilahirkan. Jadi sunahnya
itu hari ketujuh baru menamainya. Tapi watajusu dan boleh apa tasmiyatuhu, menamai daripada anak tadi qabla sabi sebelum umur yang ketujuh, wa ba'dahu dan setelah hari yang ketujuh, walau mata walaupun mati siapa al mauludu anak yang dilahirkan qabla sabi sebelum hari yang ketujuh. Sana juga sunnah ya disunahkan apa tasmiyatuhu, memberi nama daripada anak yang meninggal tadi. Jadi sunahnya akikoh itu di hari yang ketujuh. Kalau laki-laki pakai 2 kambing, perempuan pakai 1 kambing. Umpama laki-laki 1 kambing Pak, tidak ditambah-tambah, boleh apa tidak? Ya boleh, boleh. Nah, itu begitu ya. Nah, terus tadi sunahnya di hari yang ketujuh, bahkan sebelum hari yang ketujuh juga boleh, cuman selebih baiknya hari yang ketujuh. Walaupun anak tadi meninggal, tetap disunahkan akikoh. Hewan-hewannya kriterianya sama dengan kemarin. Terus andekan kok ibaratnya itu sudah disembelih, dimasak, selebih baiknya dimasak dan diantarkan. Nah, terus selebih baiknya jangan mengundang orang untuk memakan daripada akikoh tadi. Nah, terus apa itu namanya? Ketika bayi itu lahir sunahnya diadzani di telinga kanan, diikomai di telinga kiri, dan terus nanti ditahnik, dikunyahkan sesuatu yang manis, dimasukkan ke mulutnya, terus dikasih nama. Walaupun meninggal ataupun belum, itu tetap disunahkan daripada akikoh. Batas daripada akikoh itu sampai anak itu balik. Kalau sudah balik, anak itu boleh akikoh sendiri, ya boleh diakikoi oleh bapaknya tadi atas izin daripada anaknya. Nah, itu keterangan tentang masalah akikoh. Wallahu a'lam bishawab. Besok tentang lomba memanah dan balapan. Wallahu a'lam bishawab. Enggak ada Pak balapan.